Selamat sore. Hai guys. Selamat sore. Apa? Hai guys, sore. Jadi di live kali ini aku ingin men-challenge diri aku sendiri untuk melakukan sesuatu. Jadi aku gak gabut diem-diem doang gitu loh, ngerti gak sih? Jadi aku mau kayak nyelesain, aku pengen bikin sesuatu gitu. Nah kemarin tuh pada ngomongin ini kan, nih kertas ini. Terus aku jadi kayak penasaran cara buatnya. Terus tadi aku sempet kayak cari cara buat bikin salah satu dari ini. Aku nggak tahu kayak nggak ada di sini, tapi aku pengen bikin gitu. Nah aku pengen challenge diri aku sendiri buat bikin at least berapa ya guys, kasih patokan dong, nggak jangan sampai 100. Enggak, aku pengen, nggak tahu deh, aku bingung, jangan 100. Nggak tahu nih, aku ada satu kertasnya segini, kayak aku bagi 2 lagi dulu ya. Kita coba kita selesaikan segini ya guys. Apakah aku bisa? Kita mulai dari sekarang, oke? Sambil ngobrol, tapi kayak nggak mungkin bisa deh guys, soalnya tuh aku tadi bikin gini tuh lama banget. Satu bikin kalau misalnya mau rapi tuh kayak lama banget gitu loh. Siapa yang VC sama aku nanti? See you ya VC. Saya masih tidur 5 saat. Gimana dia habis ngapain? Nanti siapa yang VC sama aku? Kalau nggak VC dikatanya kamu VC admin aja lah ya. Oke. Baiklah. Lagi fokus guys, kalian temenin aku aja ya. Betul kan lagi ngapain? Dia nonton baru pulang. Aku juga baru pulang. Aku belum makan siang. Tapi nggak apa. Tau gak sih, BTW banget. Aku kan belum makan siang ya. Tapi tadi aku haus banget. Padahal nggak panas kan. Lagi nggak panas, tumben. Nah sih emang lagi musim hujan juga kan lagian. Tapi nggak panas dong, ya kan. Tapi walaupun nggak panas, tapi aku haus banget tadi. Terus akhirnya aku beli jus. Aku beli jus strawberry sama lemon. My favorite. Enaknya strawberry sama lemon. Apa enak sih? Enggak. Strawberry dan lemon sangat enak. Ada katanya mau masak. Kapan aku bilang aku mau masak? Aku bilang aku mau idean live. Pakai es gak? Kan jus di blender pakai es gak sih? Karena alpukat, tapi aku pengen seger-seger. Satu udah jadi guys. Ini bakal susah sih buat ngabisin segitu, tapi gak apa-apa, kita coba dulu ya sebisanya aja. Ya aja sempetin lihat kamu. Terima kasih ya, aku mau nemenin kamu aja. Sama juga. Kamu bikin apa? Aku lagi bikin kayak ginian guys. Terus aku challenge buat ngabisin sebanyak ini. Kata nih, pokoknya banyak lah. Tugas kamu susah banget nih. Enggak, itu tugasnya gak susah tau. Sebenarnya sama aja, cuman bahasa Inggris aja. Sama ini lebih kayak ngedeskripsiin. Sini tugasnya kayak kalian yang ngedeskripsiin gitu. Itu gampang guys. Masa kalian kalau misalnya hal yang kalian menurut kalian itu spesial, pasti gampang gak sih? Lebih gampang buat ngedeskripsiinnya. Karena hal itu spesial buat kalian, pasti kalian sering ngebayangin hal itu kan. Kalian sering nginget-nginget. Harusnya lebih gampang buat dideskripsiin, ya gak sih? Jadi aku gitu sih. Itu gampang. Tapi ya balik lagi sih gak tau. Gantung. Itu kayak gampang banget, tugas tergampang menurut aku. Karena aku juga mikir juga kan, kayak maunya beda, tapi aku juga mikir kalau misalnya tugas kayak fisika kimia gitu ribet menurut aku. Ntar yang ada pada nyontek, gak mau aku. Ini aja udah pada minta joki tugasnya, parah banget. Tugasnya tuh cuman tinggal bercerita doang guys.
Kalau susah nanti bahasa Inggrisnya udah kan pakai bahasa Indonesia dulu, terus kalian ini aja translate. Yang penting kan ini sesuai dengan iniannya. Deadline seminggu, iya deadline-nya seminggu, betul sekali. Selamat ngerjainnya. Aku juga lihat banyak yang lagi ngerjain tugas, tapi ada juga yang nggak ngerjain tugas ininya dia, tapi malah ngerjain tugas aku. Kayak aku jadi nggak enak, nanti kamu diomelin lagi. Tugas aku deadline lama guys, tugas dikerjain itu juga nggak apa-apa. Nggak masalah yang punya aku mah. Toren air. Aku udah tahu guys, sebelah tuh aku takut ngejawabnya kan, toren air tuh yang mana? Bentar. Aku udah ngebayangin toren air tuh yang mana, tapi aku takut salah. Tuh kalau salah aku lebih diinin lagi, so tau. Makanya aku nanya-nanya lagi dulu. Karena aku bener-bener gak pernah nyebut toren air. Aku pernah dengar, so aku pernah lihat juga, tapi aku gak berani nyebutin toren air beneran kan. So kalau tersalah kan gak enak guys. Jadi bilang so tau, padahal aku ngomongnya banyak banget kemarin. Aku mencari faktanya dulu, baru aku ngomong. Tuh kalau ngomong duluan sebelum mencari fakta mah mengerikan. Beneran. BTW aku baru nyadar tahu guys. Kan aku sempet nge-evaluasi live aku kan. Aku gak nontonin lagi, tapi aku kayak inget-inget live aku sebelumnya. Terus aku tuh yang kayak nyadar dulu tuh aku pas live yang pertama kali tuh aku gampang banget guys ini marahnya. Maksudnya bukan marah, aku gampang ininya pundung. Dulu aku aku pertama kali aku kan orang notice gara-gara aku ini kan, gara-gara turbo sama aku dibilang aku pundungan. Disengin dikit diemin. Aku inget banget aku nyuekin, aku diem gak live. Pas lagi live itu aku diem selama semenit. Aku inget banget, semenit apa 5 menit sih? Semenit ya, aku lupa. Kayak pernah karena itu aku pundungan. Terus aku kayak setelah itu aku baru nyadar kayak selama ini maksudnya akhir-akhir ini, belakangan ini gitu, berapa bulan terakhir aku kalau misalnya live dibuat kesel aku diem guys. Aku nggak pundungan, malah aku ngebales dengan fakta dan dengan pendapat aku. Jadi aku tidak diam, aku nggak ngediemin kalian, aku juga nggak diam. Aku baru nyadar akhirnya aku ternyata kayak gitu, udah nggak ngambek, nggak tahu. Aku baru nyadar aja, aku udah nggak pernah ngambek lagi tau kalau aku pikir-pikir. Karakter developmentnya kan ya kan pas aku liburan ke Bali. Kalian inget gak sih live pertama aku ya kan? Aku inget banget tau guys, itu kayak bener-bener aku tuh di ini dikit aku ini kan kayak pendungan. Nggak sih, itu buat lucu-lucuan juga, cuman kayak karena aku tuh nggak tahu mau jawab apa juga kan, jadi aku yang bener-bener kayak udah kesel nih, ya udah aku nggak mau ngebales, aku ya udah diem aja gitu. Tapi daripada aku diam, aku menutupi perasaan aku yang sebenarnya, mendingan aku kayak gini. Aku menyampaikan perasaan aku gimana, aku menyampaikan pendapat atau pikiran aku tuh gimana. Ya udah sekarang jadi kayak gitu deh. Aku sudah tidak seperti itu lagi. Gitu lah guys. Kok kan inget ya itu tuh gitu deh. Gue inget aja dulu kayak gitu. Terus apa lagi ya waktu itu aku lupa. Aku juga terus gak tahu dulu tuh pertanyaannya masih random. Dulu pertanyaan kalian tuh masih template guys. Kalian masih nanyain kayak lagu kesukaan kamu apa. Terus aku jadi nyanyiin lagu kesukaan aku terus-terusan. Terus juga ditanya udah makan belum, lagi liburannya gitu-gitu. Dulu tuh masih nanyain masih itu terus. Makanan kesukaannya apa, teman pertama kamu siapa, audisi gimana, ceritain dong. Siapa lagi waktu itu, Oshinya siapa, itu sering banget. Pokoknya gitu-gitulah itu pertanyaannya tuh dulu kayak gitu. Itu padahal aku udah kayak berjalan berapa hari live, jadi pertanyaan kalian kayak gitu. Itu lucu sih, tapi ya udah.
Kayak dulu aku cuman bagian jawabin aja, aku nggak banyak cerita sebenarnya. Tapi aku ingetnya yang pertama kali, yang aku live bener-bener pertama kali itu, yang pakai baju warna biru, aku inget banget aku pakai baju warna biru. Itu aku cerita, aku inget banget aku cerita banyak. Terus aku dibilang kayak, ngomongnya cepet banget, ngebut banget gitu katanya. Terus jadi nggak berasa kan, gara-gara aku ngomong secepat itu, ngebut banget sampai ada yang bilang, wah ini ngeklipnya gimana, ini dia ngomong cepet banget. Aku langsung dikasih saran, nanti kalau ngomong pelan-pelan aja ya gitu, ngomongnya dipelanin aja, jangan cepet-cepet, orang jadi bingung gini gitu. Oh itu inget banget bilang kayak gitu guys. Terus udahannya aku minta maaf pas itu juga pas saya live, aku bilang thank you live, terus aku minta maaf juga gara-gara aku cepet ngomongnya. Terus ya udah nextnya aku berusaha pelanin, tapi tetap aja sih, tapi nggak secepat yang pertama. Itu pertama tuh aku ingat cepet banget karena banyak yang aku ceritain, nggak tahu secepat itu guys. Waktu itu banyak banget pengen aku ceritain kan, jadi kayak ya udah aku ceritain semuanya, tapi aku buru-buru karena ngejar durasi waktu itu kan. Kayak aduh ini keburu nggak ya kalau aku ceritain semua, ntar bisa berjam-jam lagi kalau aku ceritain pelan-pelan ya kan. Waktu kan bosen juga, jadi aku cepet-cepet biar kalian bisa memperhatikan dengan baik dia ngomong apa sih, biar kalian bisa fokus gitu. Enggak. Tapi memang aku cepet aja waktu itu ngomongnya, aku juga gak tahu kenapa. Ya sampai sekarang juga kayak gitu sih jujur ya, kadang pas lagi teateran juga aku ngomong cepet pun tetap durasinya kalau aku lihat orang ngeklip bisa semenit lebih guys, maafin aku ya. Wah aku udah berusaha cepet, tapi tetap aja ya pokoknya gitulah. Cepet ngomongnya ya kan, aku tuh itu aku udah pernah jelasin juga itu pas live yang menurut aku lumayan baru-baru juga kemarin itu, maksudnya bukan baru-baru ini, tapi yang pas pertama-tama itu juga aku jelasin aku kenapa cepet, karena aku excited juga ceritanya, biar aku masih dapat hype, dapat moodnya tuh masih ada buat cerita gitu. Ingat banget itu. Terus aku ceritain apa ya, awal tuh aku nyeritain tentang audisi juga tau, teman pertama aku gitu-gitu, lucu aja. Kamu mau Dian ya? Apa, aku gak mau Dian, aku gak ngomong aku mau Dian, tapi ya gak tau lah gitu pokoknya. Sudah mau 1 tahun. Aku sekarang ngerekap dulu guys yang lalu-lalu pertama kali aku kece karena. Terus apa lagi ya, itu pertama-tama sih. Terus aku ngapain lagi waktu itu pertama-tama. Aku gak banyak cerita soal liburan aku sih kalau gak salah pas di live, jadi ya udah. Tapi aku lebih yang emang itu, aku ngejawab pertanyaan kalian, terus aku ya udah nyanyi, terus aku diklip lah video nyanyinya, terus dibikinin kayak musik gitu-gitu. Siapa lagi? Ya udah sih, itu yang ini menurut aku soal turbo. Oh, pas awal-awal itu aku inget juga aku belum ada kayak apa namanya, belum ada inian guys, aku belum bridging. Nah itu aku belum bridging pas itu, aku masih belum berbridgingan. Terus aku ingat waktu itu aku pas pagi-pagi pas liburan tuh aku selalu bikin sarapan, terus aku ajakin kalian live pagi-pagi nemenin aku sarapan, terus aku nunjukin kalian makanan aku makan apa aja, terus kalian nemenin aku potong apel. Terus apa lagi ya, potong apel, terus aku nanti kalian makan ini juga, makan telur rebus tuh guys. Aku dari situ juga aku udah makan telur rebus karena aku emang selalu makan telur rebus. Makasih Kak sebatangnya. Terus ya aku nggak pernah nge-live tapi cuman buat makan dong, kalian nemenin aku makan. Itu juga aku diem doang, aku ngomong beberapa kali doang, aku inget banget. Terus aku sisanya aku gerakan tangan doang sama geleng-geleng, karena tetap diajak ngomong kalian, cuman aku tetap itu. Ada kok klipnya, aku pernah lihat juga. Terus apa lagi ya, itu pernah senam tapi aku nggak gerak, aku cuma mimpin lagu doang. Tapi itu posisi bener-bener kayak baru bangun, terus aku baru inget aku udah senam. Sudah aku menyiapkan diri untuk senam deh, tapi aku nggak bener-bener gerak guys, aku pusing sekali men. Terus apalagi waktu itu aku pernah live sambil ini juga, aku suka sih sama live yang bridgingan aku, apalagi yang aku bridgingin pakai lagu, atau aku suka aja. Karena kadang tuh lagunya ada yang random terus tiba-tiba kena bridging aja, cocok buat bridging gitu. Terus itu ada yang masukin kompilasi ini aku, bridgingan aku di TikTok gitu-gitu. Terus sampai ada yang nge-rate ini aku, bridgingan aku kayak gimana gitu-gitu.
semenjak aku mulai apa sih namanya udah mulai sering ini. Nggak kok, soalnya aku nggak serak guys, emang lagi balik lagi tahu aku, soalnya lagi balik mau ke batuk lagi, aku jadi takut nih. Pasti kayak udah mau batuk lagi soalnya. Udah beberapa bulan semenjak aku bridging kan, jadi kayak bridgingannya tuh kalian juga udah tahu konsep bridging aku sebenarnya gimana. Kalau dulu tuh aku pas bridging awal-awal aku tuh cepet banget ngomongnya, jadi aku nggak tahu sebenarnya kan denger apa nggak bridgingannya, soalnya belum pakai cepet gitu kan aku ngomongnya. Kalau sekarang tuh aku pelan-pelan nih guys, biar kayak lebih jelas, tapi jadi emang ketebak sih. So kalau buru-buru takutnya typo jadi kayak bukan bridgingan, jelek nanti. Begitulah. Tapi aku jadi takut tau guys, aku takut beneran jadi batuk nih, sumpah. Kemarin tuh sempat batuk gitu kan, tapi hari ini belum batuk sama sekali, aku jadi takut. Aku tanda-tanda batuknya sudah mulai bermunculan. Aku baru juga mau sembuh ya, tapi dari tadi itu aku dari kemarin aku maksain tetap aku maksain tetap nyanyi biar suaranya nggak hilang, tapi nggak teriak-teriak, kayak nyanyi aja buat latihan biar ini. Apa lagi ya? Enggak, aku nggak Esther terus. Pelan-pelan ceritanya li. Aku pelan-pelan ini, aku udah mulai pelan-pelan ini ngomongnya lagi. Terus apa lagi ya? Oh, yang live itu karaokean yang pertama kali, pernah juga yang nge-rap. Terus apa lagi? Oh, yang pernah juga mendongeng. Kalian masih inget gak sih dongeng yang ada kelincinya terus kerajaan gitu-gitu? Terus sebelum ulang tahun aku itu guys, kalian inget? Iya, aku pernah nge-rap yang kurasa itu pernah pandangan pertama ya. Pandangan pertama. Terus sih apa lagi ya guys? Banget sih jadiin tema buat ulang tahun aku, lucu guys, keren. Sebenarnya udah ada tema belum sih awalnya, tapi keren loh. Ada pengembangan itu direalisasiin lagi. Apa yang aku ceritain keren tau jadi. Ini aku beneran mendongeng. Apa lagi ya? Aku lupa sih kalau ada apa lagi. Atau aku suka aja nginget-nginget live-live yang sebelum-sebelumnya. Ya aku kayak kerasa aja gitu perbedaannya. Sama aku tuh kalau misalnya live sama teman-teman tuh kayak, kalian sadar tuh kalian bilang kayak jadi introvert gitu-gitu. Ingat banget setiap aku live sama temen pas kayak gitu. Yang bener sih, aku misalnya live aku so diem ya, masa paling tidak berisik. Karena aku memperhatikan komen kalian guys. Kan pasti komenannya tuh isinya kalau nggak lagi nanya lagi di mana, ada siapa aja, terus nanyain itu siapa sih, berisik banget gitu. Malah kayak lagi di pasar, padahal belum semuanya ini Gen 12 nih gitu. Itu udah sering banget. Jadi aku hanya memperhatikan komen kalian saja. Kalau misalnya aku yang ngomong, terus tiba-tiba ada yang bilang, aduh suara kamu ketutupan nih sama suara belakang gitu. Jadi ya udah. Jadi sama kan lagi radang nih. Sumpah ya, banyak minum air putih deh. Aku juga takut radang tau. Ini kalau batuk nggak lama radang biasanya. Tapi banyak minum air putih aja. Makanya jangan yang gorengan-gorengan dulu sih kata aku. Lagi main kertas kayak, ya aku lagi bikin ini kayak gini ya, bikin cerita horor dong kapan-kapan ya. Aku juga lagi apa ya, aku sebenarnya lagi pengen bikin cerita gitu. Kok boleh nggak? Enggak lah, aku tuh kemarin lagi kepikiran alur cerita tapi aku udah lupa guys.
Itu aku pernah tulis kayak cerita. Aku udah pakai sana kan belum sih? Aku pernah nulis cerita gitu kan, tapi belum beres ceritanya. Terus aku nggak tahu file masih ada atau enggak. Itu bener-bener kayak cerita singkat doang. Sebenarnya itu juga masih kayak apa ya? Masih apa sih namanya itu? Apa ya namanya? Masih guys, kayak masih pengenalan karakter juga sih. Aku masih nyeritain latar belakangnya gitu-gitu. Endingnya aku masih bingung. Aku pasti kalau buat cerita rata-rata set ending sih sebenarnya. Aku kayak udah kepikiran set endingnya, cuma kayak rasanya belum pas gitu sama alur ceritanya. Jadi aku nggak lanjutin buat bikin endingnya dulu. Makanya gara-gara stuck nggak tahu mau endingnya bagaimana, jadinya aku gitu deh. Aku sukanya cerita set ending. Kenapa? Set ending seru. Guys, set ending tuh bikin kayak berkesan menurut aku. Kalau set ending tuh apa ya? Bisa diingat-ingat terus gitu. Yang ini nih sedih nih endingnya, padahal kayak gini. Gak tahu, aku suka aja. Karena lebih bisa ngeluarin emosinya gitu loh. Pertama-tama kita bikin seneng dulu, pertama-tama kita bikin kayak salting dulu, kita bikin baper pembacanya. Terus kalau udah nggak lama kita bikin mereka marah, kalau nggak kita langsung bikin nangis gitu deh. Jadi perubahan emosinya tuh langsung drastis. Jadi aku suka. Karena jadi aku tahu perasaan manusia tuh ternyata kayak gitu ya gitu. Aku jadi tahu ternyata perasaan kalian tuh bisa sedrastis itu berubahnya. Kan seru ya nggak sih? Aku suka. Ternyata aku suka setannya gara-gara itu guys. Karena permainan emosinya tuh banyak. Kayak drastis banget. Aku suka. Semua aku suka banget. Jangan lupa pap nangisnya. Aku pengen bikin aku seru banget. Aku pengen bikin kejam ya. Oh ya, aku gak kejam men. Seru. Tapi seriusan, set film atau buku yang set ending tuh selalu seseru itu menurut aku. Kadang sebenarnya ketebak ya alurnya. Walaupun ketebak tapi tetap sakit hati, tau gak sih? Kadang aku baca masih kayak elah kenapa sih harus gini. Ketebak tapi tetap aja. Tetap sedihnya tuh tetap berasa aja kayak aduh kenapa sih kayak gini, kenapa beneran gitu. Soalnya harus cerita tuh sebenarnya ketebak banget sekarang, cuman ya gitu aja. Aku tetap penasaran. Ya bikin kamu susah move on. Avatar. Aku suka sama ininya sih apa kayak apa sih namanya, latarnya suka, latar tempat itu aku suka banget. Itu bagus banget gitu iniannya. Kan tau gak sih maksudnya kayak itunya kayak bagus. Aku suka set ending tapi ada nanggung gitu. Gimana tuh maksudnya? Yang bakal lanjut ke season 2 gitu atau nanggungnya tuh gimana nih? Aku nggak tahu. Aku besok kalau misalnya buat set ending pasti aku bikin set udah biar end gitu. Aku sengaja nggak mau kelanjutan. Kalau set ending tuh enak guys. Set ending tuh susah untuk ada kelanjutannya. Apalagi kalau yang nggak ada duluan atau yang pergi itu si ininya main karakternya. Udahlah itu mah udah nggak usah lanjutin lagi juga kelar, udah beres, nggak pusing kita. Atau aku suka set ending gara-gara gitu. Aku gak gitu suka sama yang ada kelanjutannya sebenarnya guys, tapi aku sendiri pengen ada kelanjutannya. Enggak sih, jujur aku gak pengen ada kelanjutannya, tapi aku kayak pengen bikin nanggung aja. Atau aku suka bikin cerita yang ngegantung, jadi kayak penasaran, terus gak bisa move on deh dari ceritanya. So fun. Terus seru banget gitu. Bye guys. Aku biarin aja kayak bikin kayak makin penasaran sama alur ceritanya.
Terus kayak misalnya ada cerita main karakternya atau second lead karakternya tuh misalnya meninggal ya, terus udah kayak sedih banget nih main karakternya, kayak aduh gini, terus tiba-tiba mulai ketahuan lah dalang kenapa sih ini second lead karakternya bisa meninggal. Terus akhirnya dia harus nyari tahu, terus kayak dia harus nyari tahu, tapi ada satu masalah yang bikin dia tuh nggak bisa nyari tahu tentang si ininya kan. Terus ya udah deh, tapi aku pengennya nih si main karakternya nih diculik atau diapain gitu, yang bikin dia tuh bener-bener emang dia yang nggak bisa ngelakuinnya lagi, ngerti nggak sih? Bukan karena emang jejaknya hilang atau gimana, enggak, tapi emang dianya yang lagi nggak bisa karena dia lagi dikurung apa gimana gitu. Terus ada karakter baru yang harus ngomongin gini. Tapi aku nggak mau lanjut, biarin aja kalian penasaran sama karakter baru siapa. Gitu. Sebenarnya kalian penasaran siapa yang nyulik si karakter pertamanya. Ya biasanya kalian penasaran siapa yang ngebunuh second lead karakternya. Ya udah. Jadi banyak deh yang bisa kalian penasaranin. Nah, kalian juga bisa kalian harus nyari tahu sendiri juga akhirnya. Yang mana ya, kalian nebak-nebak ini yang mana ya kira-kira yang ngebunuh, wah ini yang mana itu tiba yang nyulik gini. Seru banget guys, itu tuh kayak jadi kalian bisa ini sendiri, bikin alur sendiri. Menurut aku tuh seru, kalian nebak-nebak sendiri aja, melatih kreativitas orang itu namanya. Karena itu juga menurut aku orang jadi kayak penasaran, jadi pengen lagi lanjut dong, jadi nyariin ceritanya. Mau seru nggak seru awalannya, tapi karena endingnya bikin orang penasaran tuh orang pasti nyariin ini mana kelanjutannya gitu. Terus nanti yang berharap aduh second lead karakternya hidup lagi dong, apalagi kalau misalnya second lead karakternya tuh baik banget, besok kayak bener-bener sesweet itu, kayak seseru itu, kayak sedekat itu sama si main karakternya. Wah udah dah pada nyariin tuh pasti. Nanti kan jadi makin penasaran, terus jadi kayak lanjut dong gini. Itulah guys, itu tuh jadi orang-orang tuh kayak makin pengen lanjut, jadi kayak interest gitu sama ceritanya, padahal mah biasa aja. Karena penasaran jadi orang nyariin terus. Gitu deh, so smart ya. Masih berjalan. Oke. Baik nih penasaran tapi nggak, biarin aja. Kayak angkot cerita memang. Ini kayak penasaran dulu, kan tebak lah urus selanjutnya guys. Aku aja nggak bisa nebak urus selanjutnya apa. Ini mah emang nggak direncanakan guys. Kalau angkot cinta emang tiba-tiba aja tuh begitu. So smart ada di I know. Thank you. Ini parah banget apa. This is author sad ending. Emang thank you. Aku emang nggak tahu, aku suka banget guys sama cerita sad ending, apalagi film sad ending itu kayak seru guys. Itu permainan emosi itu banyak. Aku juga jadi kayak bisa nahan emosi aku juga. Aku jadi kayak menahan, aku nggak usah nangis gitu. Aku pengen nonton lagi, tau gak sih guys sebenarnya ya. Aku tuh beberapa bulan lalu kayak hampir sebulan sekali tuh nonton, pasti pergi nonton. Tapi nggak tahu berapa bulan ini juga aku nggak nonton lagi. Aku pengen guys nonton lagi, itu setiap beberapa bulan sekali tuh pasti nonton itu. Jadi gitu deh. Terus seru banget aku misalnya udah bulan sekali nonton tuh, kayak udah aku jadi kayak refreshing aja. Walaupun sebenarnya ngantuk ya sebelum masuk buat nonton tuh ngantuk biasanya, tapi karena penasaran sama alur ceritanya, sama konsep karakter-karakternya, karakter developmentnya ada nggak dari awal sampai endingnya, atau emang sama aja gitu. Oke, penasaran aja gitu sama penokohan gitu. Aku penasaran banget sumpah guys. Itu kayak jadi referensi buat aku sendiri bikin cerita gitu deh. Aku kayak gitu guys. Ya sebenarnya di film tuh aku nggak cuma merhatiin endingnya bakal gimana aja, atau aku mikirin main karakter gimana, tapi aku mikirin juga kayak aura penempatannya. Habis itu kayak
time skipnya tuh gimana gitu-gitu. Jadi kayak mau tahu seru aja gitu. Terus kenapa aku suka nonton? Karena tuh pas aku SD juga aku pernah ditanyain hobi aku apa. Aku kayak nanya, boleh gak sih jawab hobi aku nonton gitu. Karena emang seru banget guys nonton tuh. Bisa mencari tahu sesuatu dari film. Pengen nonton atau baca novel? Sebenernya nonton, tapi kalau emang gak ada filmnya ya baca lah. Mau buat kalau disuruh aku, enggak guys, aku nggak mau menyuruh orang. Itu balik lagi kalau misalnya dia nggak mau tapi gara-gara bilang disuruh aku mau kan gak ini ikutin aja. Kalau emang mau nggak apa-apa, batakin aja. Tapi kalau nggak mau ya jangan bergantung sama orang lain guys. Kalian kalau misalnya apa sih namanya, Ami aku sering kayak bilang juga, kalau misalnya aku disuruh orang tuh jangan mau pikir dulu disuruhnya apa, masuk akal gak. Karena itu bukan jadi kewajiban kita untuk ngikutin kata-kata orang guys. Kalau aku disuruh orang olesin bawang putih ke muka aku, emang aku mau? Gak mau kan, karena gak ada manfaatnya juga. Buat apa? Jangan terlalu ngikutin kata-kata orang. Terus kalau emang buat kebaikan kita ya udah, tapi kan kalau bukan ya jangan. Masa kalau kalian bilang kalau di iniin aku push up gitu ya nggak apa-apa. Pertanyaan masa aku kayak oke aja. Tapi kalau misalnya kalian bilangnya kayak gitu tuh agak gimana gitu loh. Nggak, maksudnya bukan soal yang tadi ya, bukan pertanyaan yang tadi. Yang tadi tuh nggak apa-apa, terserah kalian mau gimana. Tapi maksud aku tuh pertanyaan-pertanyaan yang lainnya, karena menurut aku tuh terlalu berbahaya juga kalian kayak ngomongnya, oh nanti kalau misalnya ini aku mau kaya nggak, aku mau apa. Hati-hati aja, maksud aku buat orang-orang yang nggak terbiasa gitu-gitu kan ngeri ya kalau kena belakangnya gimana gitu-gitu. Takutnya jadinya apa, bahaya di kaliannya gitu loh. Pasti kan kalau kalian ngomong kayak gitu depan banyak orang, terus pasti banyak yang nagihin ya kan. Aku takutnya kalian kenapa-napa. Jadi kok bisa kalau mau melakukan sesuatu atau mau apa sih, kayak pengen lakukan sesuatu ya jangan pakai inilah, bukan taruhan sih itu, tapi ya jangan pakai kayak gituan. Takutnya bahaya lagi ke kaliannya guys gitu. Menurut aku ya, aku ngeri juga kalau kalian kenapa-napa. Sumpah itu tuh ngeri banget. Bikin diri sendiri aja guys, jangan terlalu dengerin kata-kata orang lain. Jangan terlalu mau disuruh-suruh juga. Kalau emang bukan sesuatu yang harus kalian lakuin tuh jangan ya nyiptain sesuatu yang gak perlu aja gitu. Pikirin diri kalian sendiri juga guys. Kalau mau nyiptain sesuatu jangan karena menurut kalian itu kurang gitu, jadi kalian bikin sesuatu yang dilebih-lebihkan gitu, padahal itu di luar kemampuan kalian. Itu gak baik. Terima kasih kamus batangnya. Jadi tetap pikirin ya diri kalian sendiri. Jangan ngikutin kata orang lain. Mentang-mentang yang lain bilangnya nanti mau kayang, kalian juga ikutan lagi. Kalau dapat ini ntar aku kayang gitu. Kan ngeri. Jangan ikut-ikutan orang yang emang bisa. Kalau kalian gak bisa kan gimana? Nanti kalian sudah gitu guys. Gitu lah pokoknya. Dan film, aku sebenarnya suka fantasi tapi ya bisa aja sih aku sekarang action sama fantasi gitu aku suka. Karena nggak masuk akal aja, jadi makin inilah. Maafin apa?
Lihat guys, aku udah jadi segini. Jadi aku mau lanjutin kertas yang ini. Jadi setengah tadi aku udah habis, aku mau lanjutin setengahnya lagi. Karena kayak nanggung, aku mau sambil ngobrol aja. Bosen aku guys. Habis ini aku ada tugas lagi, tapi aku mau nyelesain ini dulu aja. Aku belum mam juga sih, tapi nanti aja. Belum lapar. Bikin berapa banyak ini mau habisin aja. Aku masih suka makan strawberry. Masih lah. Oh iya, aku lupa bilang. Aku mau ngepost waktu aku makan strawberry banyak banget tau. Makan dulu gak nanti. Tapi kamu bantu persiap. Mama, ini aja aku baru belajar bikin ginian. Anime yang aku suka apa ya? Gak ada sih. Aku suka apa ya? Hunter aku suka. Apa sih itu yang aku bilang katanya orang-orang pada ngantuk pas nonton itu yang detektif anak SMA. Aku lupa apa namanya. Orang bilang ngantuk gitu. Iya, Hyoka itu aku juga suka. Itu salah satu favorit aku sih. Karena aku suka art style juga. Tapi alurnya juga seru menurut aku. Karena kayak ya udah gitu. Itu tuh gak ketebak sih sebenarnya. Jadi itu alurnya. Makanya aku suka aja. Terus Hunter yang bagus tau. Terus apa lagi ya? Oh, The Promised Neverland aku juga suka karena itu unik banget menurut aku. Itu keren sih. Itu aku suka banget. Itu unik banget. Jadi aku suka. Dari bakal banyak anime bagus. Anime baru atau lanjutan atau season lanjutan. Ternak orang ya kan? Itu aneh banget guys. Sumpah aku tuh kayak apa ya, gak tahu itu tuh aneh tapi mau tau keren karena itu anak-anak kan, tapi pemikiran mereka tuh pinter banget. Siapa sih namanya, aku lupa. Pokoknya tuh ada namanya, aku lupa lagi siapa aja. Pokoknya itu keren-keren tapi yang itu atau aku demen kayak mereka pinter banget guys soalnya. Terus kayak jago-jago gitu, survive skillnya tuh sangat tinggi. Jadi aku suka aja. Walaupun pas udah ke akhir-akhir tuh makin gak masuk akal menurut aku. Karena menurut aku yang bikin seru tuh pas awal-awal, pas mereka masih di ininya kan, masih di rumahnya itu kan. Jadi kayak mereka tuh masih kelihatan banget kayak bocah-bocahnya gitu loh. Masih kelihatan kayak mereka masih nyari tahu gitu. Itu bikin deg-degan juga karena masih satu lingkungan sama mamanya kan. Jadi kayak bikin deg-degan aja. Tapi karena mereka udah di alam liar gitu, udah ketemu monster-monster, jadi menurut aku tuh agak terlalu luas jangkauannya gitu loh. Jadi pusing mau mikirin seri lainnya tapi terlalu banyak tempat. Itu bikin aku pusing sih kadang. Karena terlalu banyak tempatnya jadi kayak aduh. Apa ini warna pink semua? Gak apa-apa, aku lagi pengen pink. Disuruh pas di rumahnya kan, aku juga suka pas di rumahnya kayak bener kata anak-anak, mereka bersikap kayak anak-anak. Terus kayak makin kelihatan nih mereka pinter gitu, bisa ngediscover sesuatu gitu. Solo Leveling tuh yang mana ya? Solo Leveling tuh yang apa, yang ininya rambutnya warna biru atau apa? Aku nggak tahu, aku lupa. Pernah dengar sih tapi terusan aku nonton tapi nggak sampai habis aku nontonnya. Kamu udah kirim PM belum? Udah. Ya aku udah sampai rumah. Hai, jangan lupa beres-beres dulu. Tuh, in April aku tahu tapi aku nggak nonton sampai habis juga karena emang udah tahu juga sih ini bakal gimana. Cuman balik lagi, menurut aku tuh kalau nonton sesuatu emang nyari ininya kan, nyari titik climaxnya. Aku penasaran sama ini tuh sudah di mana, tapi karena aku tahu ini bakal endingnya begini doang tuh ya kayak ya udah aja gitu. Kayak Hyoka kan aku penasaran, padahal sama-sama anime sekolah juga kan, tapi aku penasaran gara-gara dia soal detektif gitu, kayak dia nyari tahu sesuatu.
Nah aku juga penasaran kayak gitu-gitu guys. Aku suka action juga gara-gara kayak gitu. Aku penasaran sama musuhnya gini-gini, latar belakang gini-gini. Kalau misalnya yang anime yang sekolah biasa tuh kayak ya udah anak sekolah aja, tapi aku nggak nemuin titik ininya gitu loh. Makanya aku suka anime yang detektif sama action kayak gitu. Gitulah pokoknya. Kalau apa sih namanya tuh, kalau Haikyuu aku nggak tahu ya. Waktu itu aku tuh penasaran gara-gara aku penasaran sama ini si Hinata nih bisa sampai mana gitu kan, sama karena karakter di Haikyuu banyak, jadi aku penasaran sama karakter mereka tuh kayak gimana, penokohannya juga gimana. Kalau kayak di anime yang sekolah biasa kan bisa karakternya itu aja kan, makanya aku nggak gitu penasaran. Tapi karena Haikyuu tuh banyak iniannya karakternya, jadi aku makin penasaran aja gitu. Rekomendasi anime apa ya? Apalagi kalau misalnya belum pernah nonton takut bosen sih, jujur aku juga bingung ya kalau rekomendasi anime apa. Kasih saran guys, aku biasanya kalau nonton anime yang seasonnya banyak soalnya takutnya nggak seru. Apalagi kalau misalnya takutnya kalian pas udah denger anime yang udah sering kayak denger tuh kan jadi kayak nggak penasaran karena udah sering lihat klipnya lah, atau emang udah kena spoiler makanya nggak seru. Sebenarnya harus nonton anime yang menurut aku jarang masuk TikTok aja sih, bikin seru gara-gara itu. Black Clover sebenarnya seru guys, tapi banyak aja episodenya. Menurut aku itu seru sih. Sebenarnya rata-rata ya MC sama second lead karakternya tuh sifatnya tuh selalu sama di setiap anime. Yang ntar yang si MC-nya sifatnya kayak bocah, abis itu energik banget, cheerful banget. Ntar pasti side karakternya tuh yang kayak sundere banget, apa sih, pura-pura nggak inilah, ntar itu pasti kayak gitu, selalu kayak gitu guys. Rata-rata kayak gitu. Kalau misalnya aku, apa kalau misalnya action ya, apa kalau action itu rata-rata kayak gitu, pasti selalu kayak gitu. Menurut aku sih yang aku nonton sejauh ini kayak gitu semua, rata-rata MC-nya kayak gitu. Ntar second lead-nya pasti yang dingin lah sikapnya gitu-gitu. Apa lagi ya? Jujutsu Kaisen aku nonton tapi nggak sampai beres, cuma nonton season 1-nya doang. Terakhir yang aku nonton tuh nggak salah Jujutsu deh. Jujutsu tuh salah satu anime terakhir yang aku nonton sebelum aku berhenti nonton karena ya udah. Sama Spy Family sih yang aku nonton terakhir itu. Boleh nonton Spy Family itu juga, menurut aku seru-seru aja walaupun udah banyak klipnya di TikTok, tapi karena detektif jadi menurut aku seru. Tapi ya detektifnya juga yang nggak gimana-gimana banget sebenarnya, cuman seru aja. Karena menurut aku itu juga gemes gara-gara si Anyanya pintar, terus si Yornya nih nggak tahu gemes aja, kayak gemesnya tuh yang kayak kesel kenapa sih, kalau aku ya kesel kayak kenapa si Yor sama si siapa sih namanya ininya, bapaknya Anya siapa namanya aku lupa. Oh Lloyd. Nah Lloyd. Nah kayak si Lloyd nih kenapa nggak ada interaksi gitu ya, kesel. Mereka tuh si Lloydnya fokus sama kerjaannya, si Yornya juga kayak baru keluar dari kandang gitu, nggak ngerti apa-apa soal perasaannya dia, jadi kesel aja tapi gemes jadinya. Jadi pengen nonton kelanjutannya bakal gimana ya mereka gitu. Makasih Kak Mas Batangnya. Maka aku suka penokohan karakter gitu guys. Aku penasaran mereka bakal ada perkembangan gak dari karakter mereka. Apakah mereka lama-lama akan menjadi lebih sayang satu sama lain kah, atau mereka jadi lebih sayang keluarganya kah, atau gimana gitu. Yang seru guys. Lagi ya udah sih. Jangan nonton terlalu banyak lagi ya. Aku nonton awalnya BTW, tapi awalnya aku juga gak sampai beres. Season 4-nya gak sampai beres karena menurut aku tuh udah berat. Mereka udah keluar dari ininya kan, apa dari temboknya kan, jadi tuh kayak udah berat banget menurut aku season 4 tuh. Aku udah yang kayak pusing banget karena ada karakter-karakter baru yang menurut aku tuh rumit aja gitu storyline-nya gara-gara karakter barunya. Pengenalan tuh lebih ribet, jadi kalian bener-bener harus fokus di season 1, 2, 3 nya, jadi biar kalian bisa lebih ngerti sama season selanjutnya. Karena di situ kalian cuman kayak dikenalin karakternya asal usulnya, tapi ya udah kayak tinggal sambung-sambungin aja konspirasi sama di season sebelumnya. Udah aku tuh ribet, jadi aku udah gak gitu lanjut season 4.
ya kan, loncat awalnya terus menurut aku ya, karena kayak gitu ribet, storyline tuh beneran ribet banget deh. Tapi tuh emang bikin pusing dan itu bikin seru karena emang storyline tuh ya mengagetkan sih enggak sih menurut aku, cuman ya ribet aja. Cuma aku yang bikin seru itu gara-gara kayak misalnya MC-nya belajar pertama kali buat nge-fight titan-titannya gitu-gitu. Itu seru karena ya lagi-lagi itu jadi character development juga di season 4 soalnya beda banget sikapnya sama season 1, season 2 gitu-gitu. Jadi seru. Aku trigger banget sebenarnya. Tapi seru sih menurut aku. Di season 4 juga art style beda. Jadi kayak lebih wah, itu bener-bener kayak keren sih menurut aku. Karena art style beda, terus alur ceritanya juga berat banget menurut aku ya. Jadi itu kalian pusing sendiri kadang kayak perubahan art style. Itu karena kalian udah biasa lihat yang lama, terus ada perubahan gitu. Jadi butuh waktu juga untuk menyesuaikan ya kan. Kalau di kehidupan biasa juga kayak gitu. Biasanya ngeliat apa terus harus berhadapan dengan sesuatu yang baru pasti butuh waktu untuk menyesuaikan kan. Nah itu juga terjadilah di anime-anime yang aku tonton. Tapi kalau art style berbeda itu susah jadinya untuk menerimanya gitu loh. Penerimaannya yang susah gitu. Seru sih menurut aku. Oh tutorial yang Titania ya, boleh. Ya kada atribut. Aku dulu sempat beli bola voli cuma gara-gara nonton Haikyuu guys. Tapi sekarang bola volinya udah rusak jadi aku nggak main lagi. Aku ada apa lagi ya? Nggak tahu sih, emang aku nggak beli banyak barang-barang anime. Paling itu baju Kageyama, jaket Aoba Josai, terus apa lagi? Udah bola voli, terus bener-bener tuh aku dulu emang yang lebih ke Haikyuu dibanding anime-anime lain. Terus apa lagi dong? Udah sih. Iya yang enak aku nggak beli karena emang nggak tertarik aja. Ya aku pernah saya gitu cosplay, enggak, aku nggak beli baju cosplay guys. Terus apa lagi yang pernah aku beli? Ya udah deh kayaknya, karena emang nggak terlalu berguna sebenarnya sih. Udah berpikir dia Kageyama itu panutan aku. Emang kalian kalau nggak punya panutan kalian nggak ngikutin. Hinata nomor berapa? Nomor 9 gak sih Hinata? Aku lupa lagi. Kageyama yang 10. Ini bukan sih 9, aku lupa. Ketukar. Masa sih? Oh iya ketukar ya? Gak tahu deh. Oh Kageyama yang 9. Iya ya kayaknya. Enggak lah. Coba tanya Lily, siapa tau Lily tahu. Tuh aku tuh udah gak sewibu itu guys. Terbukti. So aku nonton apalagi aku entahlah, aku lupa. Hoax apa? Baru tuh nonton nggak? Aku sempet nonton pas awal-awal, aku nggak nonton lagi karena banyak banget episodenya. Aku tidak seniat itu untuk menonton Boruto. Dan so aku nggak nonton. Angka apaan? Makasih Kak potongnya. The God of High School. Itu yang mana ya guys? Kayak aku pernah nonton deh. Itu yang mana ya? Kata orang-orang kamu ibu kamu. Ya kata orang-orang aku juga ini apa? Kata orang-orang mah banyak guys. Kalian kalau dengerin orang ngomong mah satu-satu juga nggak ada habisnya. Ntar aku juga bisa dibilang aku anak gimnas juga banyak. Ntar ada yang ngomong kayak gitu juga. Kalian mau percaya? Ntar aku dibilang aku anak aku jurusan IPS, kalian mau percaya? Ya nggak ada habisnya kalau orang ngomong mah. Aku dibilang inilah, aku dibilang itulah.
aku dibilang nggak bisa makan pedas lah, aku ntar dibilang aku punya kucing lah. Kalian kalian percaya emang kayak gitu. Capek guys kalau dengerin kata orang mah. Susah. Jangan percaya sama orang lah, makanya bertanya aja mendingan sama yang lebih ininya. Bisa sama orangnya daripada ngedengerin kata orang mah nggak ada habisnya. Capek. Tapi kalau orangnya nggak ada urusan itu sama orang yang dibahas. Betul lah pasti. Aku emang nggak berani nanya orangnya, ya udah cari research sendiri. Jadi banyak sih. Udah nggak bahas anime, lagi bahas perilaku orang. Enggak. tidak aku tidak mau menjadi orang jahat guys. Ngeri kan, ini gunanya kalian mengamati orang-orang di sekitar kalian guys, jadi kalian tahu karakter orang kayak gimana. Enggak, mau ngomongin orang. Amati saja sih kata aku. Udah jangan ngambek. Enggak, aku ngambek, aku lagi liatin ini pola bikinnya. Udah autopilot sih ini sebenarnya, aku udah hafal soal polanya. Udah ada masa memori ya. Lu nggak tahu udah bikin berapa banyak ini sama tadi. Kamu kalau marah pasti sama. Enggak, tidak men. Aku kalau marah biasanya tuh ada berapa tahap ya. Biasanya tuh pertama aku bakal diem dulu karena aku lagi mengamati sebenarnya kesalahan dia apa sih, apa yang bikin aku marah, itu yang pertama. Terus kedua, aku diem dulu nih, aku masih nahan dulu biasanya, karena nggak seharusnya aku langsung ngeluarin amarah aku begitu aja kan. Siapa tahu emang itu kejadiannya cuma emang sebentar doang, terus emang gak harus aku marah sebenarnya. Makanya aku diem dulu. Tapi kalau misalnya udah masuk kayak di fase yang benar-benar kok nggak berhenti gitu kan, kok masih aja gini kayak gitu-gitu, ya udah situ aku baru biasanya aku ceramahin dulu. Terus aku udah ceramahin baru deh aku diemin lagi biar mengevaluasi diri sendiri. Saya menurut aku marah lebih enak tuh ini diceramahin dibanding marah-marah. Karena aku marah-marah belum tentu dia ngerti apa yang dia perbuat gitu. Dia cuma bilang kayak, aduh ngeselin banget sih, kenapa gini-gini sih gitu doang. Kayak orang juga bingung kenapa orang tiba-tiba marah-marah gitu, karena belum tentu dia sadar dia salah sebenarnya. Jadi emang harus lebih ini. Kalau masuk akal ngomong langsung sih masalah dia tuh gimana. Atau kan apalagi sekarang tuh kayak banyak banget orang yang, bukan sekarang sih, beberapa orang kan pasti ada yang kalau dimarahin malah ngoceh balik gitu, malah bikin mood dia juga nggak bagus, terus jadinya bikin suasananya jadi nggak enak. Apalagi kalau lagi ngerjain sesuatu tuh kan jadi gimana ya, kita lebih enak menjelaskan sesuatu dulu gitu terlebih dahulu sebelum cara main gitu guys. Karena aku ya misalnya ya kayak ini posisi lagi rame-rame gitu, yang kesel bukan aku doang, nah itu aku ya merhatiin aja orang lain marah-marahin dia dulu. Karena kayak kalau aku ikut-ikutan tuh jadinya makin ribet gitu.
So aku ngamatin pas dia diomelin dia kayak gimana, atau kalau misalnya pas diomelin dia malah marah balik, atau kalau diomelin dia malah tetap aja kayak gitu, ya kita cari cara lain biar dia nggak kayak gitu. Karena emang ada baiknya kalian kayak mendengar penjelasan dulu sih, ada baiknya tuh memperhatikan dulu, nyari tahu alasan gitu. Makanya kalau nggak tahu tuh apa juga nanya guys, karena emang lebih baik tahu sesuatu dulu, tahu apa yang menjadi masalahnya dulu, apa yang harus kalian tahu dulu sebelum ngelakuin tindakan itu. Fase terakhir aku berubah jadi merah guys, enggak lah, nggak, tapi kayak gitu loh pokoknya intinya. Kalau marah emang cuma bisa kayak gitu doang. Oh, kamu bawaannya pengen minta maaf, jangan gitu. Enggak, jangan gitu dong. Enggak, aku nggak galak, aku nggak seram. Tapi balik lagi tuh kayak apa ya, banyak banget aku sering baca juga, emang di dalam satu kelompok atau dalam satu organisasi atau dalam satu keluarga itu emang harus ada satu orang yang kita takutin gitu. Harus ada satu orang yang semua orang takutin biar semuanya berjalan lancar gitu. So kalau misalnya ada orang yang gak ditakutin tapi dia marah-marah, bawaannya tuh takutnya dikira bercanda, kalau enggak emang wah nih orang Paul biasanya bercanda tapi dia marah-marah, wah bisa jadi dia cuman kayak ngandelin emosinya aja nih yang buat marah-marah gitu loh. Kadang kalau misalnya orang ditakutin tuh pasti ada alasannya kan kenapa ditakutin, antara karena dia emang selalu berbicara akan fakta atau dia emang selalu logis gitu, kenapa orang-orang jadi kayak takut gitu sama pernyataan dia. Nah jadi menurut aku emang harus ada yang kayak gitu di dalam suatu organisasi atau kelompok gitu. Gitu guys, bukan berarti dia, menurut aku itu bukan berarti dia bosi atau dia jadi kayak ketuanya, enggak. Menurut aku emang harus ada ketua, tetap ada ketua sendiri. Masa pemimpin tetap harus ada pemimpinnya sendiri, tapi tetap harus ada juga yang jadi sosok yang seperti itu. Belum tentu pemimpin tuh bawaannya serem tuh, enggak, karena biasa ada juga pemimpin yang ngerangkul teman-temannya gitu teman-teman. Terus yang aku perhatiin juga kadang ada di organisasi yang kayak gitu tuh ada. Kadang ada yang kayak gitu. Tapi ada juga yang enggak, cuman ya gitu lah. Ya orang yang lebih di-respect. Bukan berarti dia gak seru apa gimana. Seru mah pasti ada yang seru kayak gitu juga. Bisa aja ada orang yang seru tapi sekalinya ini ya dia orang takut. Itu juga ada yang kayak gitu. Tapi emang butuh sih menurut aku guys. Karena di satu kelompok tuh melengkapi semua sih. Ada yang kayak bener-bener yang kayak penyayang banget, ada yang kayak pelawaknya lah, ada yang bikin jadi mood booster gitu-gitu. Jadi emang satu kelompok tuh yang melengkapi sih. Atau sih ini biasanya aku ambil dari pengalaman aku sendiri guys. Entahlah pengalaman kalian gimana, tapi pengalaman aku ya gitu. Yang bikin seru sebuah apa ya, yang bikin seru sebuah kelompok tuh gara-gara kayak gitu, perbedaan karakter orang-orang tuh kayak gitu guys di sebuah kelompok. Ada yang di luar dia kayak aduh so friendly itu, tapi ternyata di dalam kelompok dia yang kayak tegas gitu ya ada. Tapi itu untuk kebaikan kelompoknya juga, jadi jangan dipandang sebelah mata lah. Jangan dibilang oh dia tegas di kelompok berarti dia nggak seneng kali ya sama kelompoknya, dia lebih seneng sama ke hal-hal pribadinya dia, ke lingkungan pribadinya gitu. Enggak gitu. Masih segini guys, harga minyak banyak.
Makanya mengamati orang tuh sangat bagus menurut aku. Ada pendekatan sama orang-orang tuh juga bagus sih menurut aku. Kalian udah ngamatin nih, tapi kalian cuma ngamatin pas kalian emang posisinya belum deket gitu, cuman sebatas kenal, sebatas saling tahu, sebatas satu kelompok gitu. Itu kurang. Kadang ada orang yang emang di kelompok sifatnya yang gimana, yang di luar gimana, yang itu aku bilang tadi. Karena sifat sama cara berpikir orang tuh kadang beda guys, jadi itu harus dibedain juga. Terima kasih, kamu juga semangat. Kapan pengen deh deep talk gitu, tapi ya udah aku ngomong-ngomong aja guys. Nanti ya kita buka lagi sesi deep talk, karena itu juga pernah ada sesi deep talk. Tapi sesi deep talk masih malam sih waktu itu. Kalau malam tuh aku jadi takut ini terlalu malam, takut ngantuk kalian. Aku juga takut ngantuk juga pas saya ngomong, ngomongnya nggak jelas lagi, bahaya sekali. Ini udah termasuk ini sih di talk, cuman kayak ini kan maksudnya dari perspektif aku aja, kan belum tahu kalian tanggapannya gimana, atau ada pertanyaan dari kalian kah yang belum aku jawab. Kalau bisa dijawab kan bisa lebih lengkap gitu. Nanti sesi nyanyi nanti. Ya banget guys. Kalau di talk sama gue sudah. Ya tahu ya, aku udah lama nggak di talk guys. Tapi kalau di talk aku takut sedih. Pernah itu deep talk sampai nangis tahu. Maksudnya banyak yang nangis juga gitu. Seru banget men, itu kayak gitu tuh kan. Aku suka liat emosi orang-orang. Ada bagian yang kayak ada yang juga yang sampai nanya, aduh kok nangis kayak gini, ntar gimana gitu. Kayak seru. Cuma kalau di-vlog sambil nyetel lagu yang sedih yang seneng, nggak seru kan, nggak bisa kayak mendalamin gitu loh. Jadi enakan ini di-vlog sambil lagu yang sedih ya. Gitu. Aku di-vlog sampai nangis sama. Iya, itu seru banget yang kamu sampai nangis, berasa deket deh kitanya. Kapan aku nangis? Enggak guys, aku nggak sampai nangis, tapi waktu itu aku sampai mau baca top gifter ya nggak sih? Ya kita top gifter. Oke. Pegel guys. Nomor 10 ada Kak Dion, terima kasih banyak Kak. Nomor 9 ada Kak Adrian, terima kasih banyak Kak. Nomor 8 ada kamu Gen, terima kasih banyak Kak. Nomor 7 ada Kak Ariel _ Kamar, terima kasih banyak Kak. Nomor 6 ada Kak Jason, terima kasih banyak Kak. Nomor 5 ada Kak Aksara, terima kasih banyak Kak. Nomor 4 ada Kak Rahmat Zafran, terima kasih banyak Kak. Nomor 3 ada Kak Ikhwanul Hayat, terima kasih banyak Kak. Nomor 2 ada Kak Leon Oni Arali Api, terima kasih banyak Kak. Nomor 1 ada Kak Bima Gojali, terima kasih banyak Kak. Oke.
Oke, bye. Thank you semuanya. Kita lanjut nanti lagi. Bye bye. Selamat beraktivitas kembali.